Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas latihan soal atau tugas yang udah kalian kerjakan. Soal yang pertama, di sini ada dua buah muatan A 2 mikrokolom dan muatan B yang berjarak 2 cm. Gaya listrik yang dihasilkannya 8 Newton. Kemudian yang ditanyakan, jika muatan B nya digeser menjadi 4 cm, maka gaya listriknya menjadi berapa? Karena jaraknya menjadi lebih besar, awalnya 2 cm menjadi 4 cm, ini sudah dipastikan bahwa gaya listrik yang akan dihasilkannya akan menjadi lebih kecil dari 8 Newton. Berarti jawabannya antara A, B, dan C. Untuk tepatnya, kita uraikan berapa besar gaya listrik yang dihasilkan ketika muatan B menjadi 4 cm dari muatan A. Pertama, konsepnya bahwa kolom menyatakan bahwa besar gaya listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua bendanya. Jadi kalau dituliskan seperti begini, F berbanding terbalik dengan 1/r kuadrat, ya. Berarti dalam keadaan pertama dengan R nya 2 cm dan gaya yang dihasilkannya 8 Newton, sehingga dapat dituliskan F nya 8, kemudian R nya 2, R kuadrat berarti 2 kuadrat. Dan pada keadaan kedua, sekarang jaraknya 4 cm dan gaya yang dihasilkannya, yang ditanyakannya X, maka dapat dituliskannya berarti F nya itu X dan berbanding terbalik dengan 1/r kuadrat, berarti 1/4 kuadrat. Dengan perbandingan berarti 8 banding X sama dengan 1/2 pangkat 2 banding 1/4 pangkat 2. Dengan matematis 8 banding X ini tidak lain 8/X sama dengan 1/2 pangkat 2 banding atau bagi, kita rubah jadi kali dengan merubah posisi yang 4 kuadratnya kita ke ataskan per 1. Kemudian seperti matematika biasa, 1 dikali 4 kuadrat 4 kuadrat, 2 kuadrat kali 1 2 kuadrat. Selanjutnya 8/X sama dengan 4 kuadrat 16 per 2 kuadrat 4. 8/X sama dengan 16 bagi 4 4. Kemudian 8 dibagi berapa hasilnya 4, berarti X nya tidak lain adalah 2. Sehingga jawabannya gaya yang dihasilkannya setelah digeser menjadi 4 cm dari A, maka gaya listrik yang dihasilkannya menjadi 2 Newton. Soal yang kedua mengenai medan listrik. Di sini ada muatan A dan B. Yang muatan A sebesar 1 mikrokolom dan muatan B nya 4 mikrokolom. Berjarak 4 cm. Ya. Yang ditanyakan berapakah muat besar. Diulangi lagi. Yang ditanyakannya berapa besar kuat medan listrik di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah itu, misalnya di sini ada suatu titik, yang ditanyakan berapa nih medan listrik di tengah-tengahnya ini. Kalau di tengah-tengah berarti karena jarak muatan A ke muatan B ini 4 cm, berarti jarak dari muatan A ke suatu titik 2 cm dan jarak dari muatan B ke suatu titik yang di tengah-tengah 2 cm. Ya. Dengan demikian, berikutnya kita gambar arah medan listriknya. Arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A, karena muatan A ini positif, berarti arah medan listriknya menjauhi muatannya, berarti arahnya ke arah kanan. Sedangkan muatan listrik yang dihasilkan oleh muatan B atau EB ini arahnya ke kiri, karena muatan B juga bermuatan positif, berarti arah medannya menjauhi muatannya, berarti arahnya ke kiri. Kemudian kita hitung besar
besar medan listrik masing-masing oleh muatan A dan muatan B. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A, berarti ini rumusnya. Medan listrik rumusnya kan K/Q per R kuadrat. Ini A untuk inisial, bahwa ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A. Kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, muatan A-nya 1 mikrokolom. Mikro itu sebanding dengan 10 pangkat min 6, berarti 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak dari muatan A ke titik di tengah-tengah ini 2 cm. Kita rubah ke dalam meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ini adalah jarak dari muatan A ke suatu titik. Pangkatkan 2, berarti ini 9 kali 1 9, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, berarti pangkatnya kita tinggal jumlahkan aja. 9 tambah min 6 berarti pangkatnya menjadi 3, berarti 10 pangkat 3 dibagi 2 dipangkatkan 2 4, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, 10 pangkat min 4. 9 dibagi 4 2,25 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. Pangkatnya ini naik ke atas jadi positif, ini min 4, sehingga jadi positif 4. Berarti tinggal tambahkan 4 tambah 3 menjadi pangkatnya 10 pangkat 7. Ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A. Demikian dengan cara yang sama kita hitung medan listrik yang dihasilkan oleh muatan B. Muatan B di sini muatannya 4 mikrokolom, 4 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya RB 2 cm sama. 2 cm rubah ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2. Pangkatkan 2. Kemudian kita hitung, ini 4 kali 9 36. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3 dibagi, ini kita kuadratkan, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. 36 dibagi 4 9. Nah ini caranya sama, naik ke atas sehingga jadi tambah, pangkatnya menjadi 7. Maka besar total medan listrik di titik tengah-tengah itu, karena di sini arah medan listriknya berlawanan, berarti kita cari selisihnya. Berarti kita cari selisih 9 kali 10 pangkat 7 dikurangi dengan 2,25 dikali 10 pangkat 7. 9 dikurangi 2,25, 6,75 kali 10 pangkat 7, karena di sini 10 pangkat di EB 10 pangkat 7, di EA 10 pangkat 7, jadi pangkatnya tetap. Jadi kita tinggal cari selisih 9 kurangi 2,25, hasilnya 6,75 kali 10 pangkat 7. Jadi medan listrik total di titik tengah-tengah sebesar 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Demikian untuk pembahasan soal latihan atau tugas yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.